Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang K3 dalam mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Pada kesehatan dan keselamatan kerja itu terdapat 7 aspek penting. Yang pertama, tujuan dan undang-undang K3. Kedua, rambu-rambu K3. Yang ketiga, pencegahan kecelakaan. Keempat, pertolongan pertama korban kecelakaan. Yang kelima, penanggulangan kecelakaan. Keenam, pengamanan sekring dalam instalasi listrik. Dan yang ketujuh, alat pelindung diri. Masuk ke bagian pertama, tujuan dan undang-undang K3. K3 dibuat dengan tujuan yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Lanjut pada dasar hukum dan undang-undang K3, pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 3 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaannya dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, selanjutnya masuk ke aspek kedua, yaitu rambu-rambu kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk memperkecil bahkan menghindari terjadinya kondisi bahaya, hal yang terbaik adalah memberi rambu-rambu K3 pada setiap ruangan atau tempat yang dianggap berbahaya bagi keselamatan manusia atau pekerja. Ada beberapa rambu-rambu bahaya K3 yang harus kita pahami. Perhatikan, yang pertama, simbol dan tanda bahaya. Contohnya, terdapat simbol X, itu yang berarti hati-hati, bahan berbahaya. Selanjutnya, kita dapat melihat ada simbol dan tanda bahaya, bahaya bahan korosif, ada bahaya bahan mudah meledak, beserta simbolnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada warna untuk simbol keselamatan. Warna merah menunjukkan itu larangan atau pemadam api. Warna kuning itu berarti perhatian atau waspada, terdapat potensi beresiko dan bahaya. Kemudian warna hijau, zona aman atau pertolongan pertama. Selanjutnya ada biru yang bermakna wajib ditaati. Kemudian putih yang bermakna informasi umum. Slide berikut ini merupakan tanda-tanda untuk keselamatan di tempat kerja. Dapat dilihat ada beberapa tanda larangan, tanda bahaya, tanda kewajiban, tanda sarana, dan lain-lain. Seperti contoh, yang pertama ada tanda larangan, jangan dioperasikan. Terlihat jelas pada gambar tandanya. Dari beberapa contoh tersebut, kita dapat memahami arti beberapa tanda-tanda keselamatan di tempat kerja. 네 목소리가 들리면 숨소리가 가빠져 그래 꽤나 오랜 시간을 나조차도 모르게 너는 날 물들여 갔나 봐. 어느새부터일까 나의 시간은 너를 따라가
보지도 않은 없는 날이 벌써부터 겁이 나 거짓말같이 너에게 다정해지는 나를 보면 넌 뭐가 있는 걸까 왜 자꾸 나는 너를 따라 변할까 You take my breath away my everything 더 많이 많이 사랑한 족이 더 아프대 널 많이 많이 바라본 내가 아픈가 봐 You're so good and you're so helpful 그래도 나는 왜일까 널 놓지 못했나 어디서부터일까 나의 마음길이 언제부터 이렇게 내게 놓여졌나 눈을 뜨지도 않은 시간도 Aspek ketujuh yaitu alat pelindung diri atau APD. Dalam slide ini terdapat gambar dua orang teknisi listrik sedang melakukan pekerjaannya. Terlihat jelas alat pelindung diri yang mereka kenakan saat bekerja. Perhatikan gambarnya. Alat pelindung diri untuk K3 adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja. Alat-alat pelindung diri ini digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaannya, sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Perhatikan pada slide ini terdapat gambar yang bertuliskan, sudahkah kita melindungi teknisi listrik kita? Alat pelindung diri dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, alat pelindung kepala. Perhatikan gambar di sampingnya. Sudahkah teknisi listrik menggunakan alat pelindung kepala? Ya, sudah. Terlihat dengan memakai helm. Yang kedua, ada alat pelindung badan yang contohnya apron, jas, dan lain-lain. Kita dapat melihat gambar pakaian yang digunakan teknisi listrik sudah sesuai dengan APD. Yang ketiga, alat pelindung anggota badan diantaranya sepatu, safety, sarung tangan, dan lain-lain. Perhatikan gambar di sampingnya. Sudahkah menggunakan APD yang baik? Jawabannya adalah sudah. Karena kita dapat melihat beberapa keterangan pada gambar berikut dilengkapi dengan mulai dari helm, pakaian, sarung tangan, pelindung mata, dan sepatu yang safety.